إياك نعبد وإياك نستعين. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan 4 macam dari sifat-sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah saja yang mempunyainya. Sebab itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya bahwa Allah sajalah yang patut disembah dan kepadanya sajalah seharusnya manusia memohon pertolongan, dan bahwa hambanya haruslah mengingkarkan yang demikian itu. Iyaka hanya kepada Engkau. Iyaka adalah domir untuk orang kedua dalam kedudukan mansub karena menjadi maf'ul bih atau objek. Dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih harus sesudah fi'il dan fa'il. Jika mendahulukan yang seharusnya diucapkan kemudian dalam balaghah menunjukkan qasr, yaitu pembatasan yang bisa diartikan hanya. Jadi arti ayat ini, hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Iyaka dalam ayat ini diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan istighanah atau meminta pertolongan itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah serta untuk dapat mencapai kelezatan munajat atau berbicara dengan Allah. Karena bagi seorang hamba Allah yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat perasaannya daripada bermunajat dengan Allah. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyaka itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah dengan maksud mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita berada di hadapannya dan kepadanya diarahkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawadu. Seakan-akan kita berkata, Ya Allah, Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menjaga dan memelihara seluruh alam, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda, yang berkuasa di hari pembalasan, Engkau sajalah yang kami sembah, dan kepada Engkau sajalah kami minta pertolongan, karena hanya Engkau yang berhak disembah, dan hanya Engkau yang dapat menolong kami. Dengan cara seperti itu, orang akan lebih khusyuk dalam menyembah Allah dan lebih tergambar kepadanya kebesaran yang disembahnya itu. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan sabdanya, Anta budaullaha ka'annaka taro. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Karena surah Al-Fatihah mengandung ayat munajat atau berbicara dengan Allah menurut cara yang telah diterangkan, maka hal itu merupakan rahasia diwajibkan membacanya pada tiap-tiap rakaat dalam sholat, karena jiwanya ialah munajat dengan menghadapkan diri dan memusatkan ingatan kepada Allah. Namun pada ayat ini didahulukan menyebutkannya daripada nasta'inu, karena menyembah Allah adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tetapi pertolongan dari Allah kepada hambanya adalah hak hamba itu.
maka Allah mengajar hambanya agar menunaikan kewajibannya lebih dahulu sebelum ia menuntut haknya. Melihat kata-kata na'budu dan nasta'inu, kami menyembah, kami minta tolong, bukan na'budu dan nasta'inu, saya menyembah dan saya minta tolong, adalah untuk memperlihatkan kelemahan manusia. Tidak selayaknya manusia mengemukakan dirinya seorang saja dalam menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Seakan-akan penunaian kewajiban beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah itu belum lagi sempurna, kecuali kalau dikerjakan bersama-sama.